Yuk kita memilih rute jalur perjalanan menuju gagasan. Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Dukung channel ini ya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. Semangat pagi, tetap semangat, dan terus berkarya. Pada video kali ini kita masih bicara tentang seri kepemimpinan, yaitu kepemimpinan diri sendiri. Fokus kali ini adalah bagaimana kita memilih rute jalur perjalanan menuju gagasan. Bagi Anda yang baru melihat video ini, maka saya sarankan setelah melihat video ini ada baiknya Anda untuk melihat video sebelumnya, yaitu video mengenai bagaimana kepemimpinan diri sendiri, bagaimana membuat gagasan, bagaimana melakukan internalisasi gagasan, bagaimana membangun keterdesakan, bagaimana melakukan evaluasi atas gagasan dan alasan, kemudian melihat kondisi, menginventarisir modal dan keterbatasan. Juga yang terakhir adalah bagaimana bila kita menemukan lebih banyak keterbatasan dibanding modal. Jadi setelah kita paham benar bagaimana kondisi kita saat ini, benar-benar tahu apa yang menjadi modal kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, dan bagaimana kemudian kita harus mengelola keterbatasan untuk menjadi modal, maka masuklah kita pada poin pembahasan, yaitu membuat rute, membuat jalur perjalanan menuju gagasan. Memilih rute jalur perjalanan menuju gagasan adalah bagaimana kita menetapkan langkah-langkah, tahapan-tahapan, batu-batu pijakan yang akan dilalui dalam mencapai sebuah gagasan. Ada dua hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan dalam memilih rute. Yang pertama adalah kondisi diri kita sendiri. Seberapa kita mampu, seberapa kita siap, dan seberapa memungkinkannya kita dalam menjalani rute mencapai gagasan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kondisi jalur perjalanan yang akan dilalui. Jadi kita punya gambaran bagaimana kondisi perjalanannya, kita berhitung dengan modal dan keterbatasan dan sejauh apa peluang dan tantangan yang harus kita lewati untuk mencapai sebuah gagasan. Jadi yang terpenting dalam memilih rute adalah saya memilih rute yang paling tepat dengan kondisi saya sehingga memungkinkan saya untuk mencapai sebuah gagasan. Kenapa saya bilang sebagai memilih rute yang paling tepat? Karena kita seringkali terbawa untuk mencari atau memilih rute-rute tercepat, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi kita. Atau kita mencoba meng-copy paste, mengikuti rute-rute yang pernah dibuat orang lain, sementara kondisi orang lain dan kondisi diri kita tidak sama. Jadi yang paling tepat dalam memilih rute adalah rute yang paling tepat dengan kondisi saya. Untuk memilih rute kita perlu melalui beberapa tahapan supaya dalam memilih rute tersebut kita dapat melewatinya dengan baik. Yang pertama adalah mari kita berhitung dengan cermat antara modal dan keterbatasan. Jadi tidak hanya menginventarisir, tapi kita benar-benar berhitung seberapa besar modal saya, seberapa kecil keterbatasan saya, atau juga sebaliknya, seberapa terbatasnya saya sehingga saya harus memperkuat modal. Berhitung dengan modal dan keterbatasan menjadi penentu awal bagaimana kita mau memilih rute jalur perjalanan menuju gagasan. Tahapan yang kedua adalah kita mendapatkan peta untuk mencapai gagasan. Jadi di dalam peta itu kita tahu di mana posisi kita sekarang, bagaimana posisi gagasan, kondisi dalam mencapai gagasan itu seperti apa, rute-rute yang bisa dilalui seperti apa, sehingga kita punya pilihan bagaimana atau apa yang terbaik untuk mencapai sebuah gagasan. Tahapan yang ketiga adalah
kita mencari sebanyak mungkin informasi mengenai kondisi dari setiap rute yang bisa dijadikan pilihan dalam menuju gagasan. Setelah itu kita buat alternatif-alternatifnya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih rute tersebut. Tahapan yang keempat adalah memilih rute sesuai dengan kemampuan kita, memilih rute sesuai dengan modal dan keterbatasan. Kita boleh memilih jalur tercepat, tapi jalur tercepat versi kita, bukan versi orang lain. Ya, jalur tercepat versi kita sesuai dengan kemampuan kita boleh. Tetapi ingat, jangan pernah memilih jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksudkan di sini adalah jalan pintas yang menghalalkan segala cara untuk mencapai gagasan. Ya, jalan pintas ini hanya akan membawa kita pada permasalahan-permasalahan baru yang akan semakin mempersulit diri kita sendiri. Tahapan yang kelima adalah kita menetapkan nama atau memberikan tanda dalam setiap tahapan. Kenapa ini diperlukan? Hal ini diperlukan untuk menjadi bahan evaluasi kita dalam menjalani rute perjalanan menuju gagasan. Demikian tahapan-tahapan dalam memilih rute suatu perjalanan menuju gagasan. Beberapa tips berikut ini bisa dipakai. Pertama, bila ternyata keterbatasan kita jauh lebih besar dibanding modal, maka batu pijakan pertama atau tahapan pertama yang bisa dibuat adalah memperkuat modal itu sendiri. Tips yang kedua adalah bila kita tidak memungkinkan memilih jalur terpendek, jalur yang tercepat dalam mencapai gagasan, maka jalur memutar adalah pilihan yang paling rasional. Yang terpenting adalah jalur tersebut membawa kita menuju sebuah gagasan. Tips yang ketiga adalah rute yang digambarkan atau yang direncanakan untuk dilalui seringkali berbeda dengan kenyataan. Bisa jadi kondisinya berubah, bisa jadi terlalu banyak orang yang mengikuti atau memilih jalur yang sama sehingga begitu padat. Jadi, bersiaplah untuk menikmati kejutan-kejutan dalam setiap perjalanan. Bersiaplah menikmati proses pembelajaran menuju sebuah gagasan. Tips yang keempat adalah bersikap rendah hati, berpikir terbuka, fleksibel dalam bertindak, ulet dalam mencapai gagasan, dan tangguh dalam menghadapi tantangan akan membuat ayunan langkah Anda semakin mantap, semakin berisi, dan membuat Anda semakin kuat menuju pencapaian gagasan. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini. Terima kasih, Cayo!